Camilla, calon ratu pendamping, akhirnya memberikan sebuah wawancara langka tentang kehidupannya bersama Pangeran Charles dan bagaimana ia belajar menghadapi kritik setelah puluhan tahun hidup di bawah sorotan publik. Kisah ini dilaporkan langsung dari London. Di balik dinding istana, bisikan seringkali terdengar lebih nyaring daripada pidato resmi. Bagi Ratu Camilla, bisikan-bisikan itu berubah menjadi badai ketika muncul laporan bahwa sebagian staf istana menolak memanggilnya Ratu, sebuah gelar yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Seorang sumber dalam istana menggambarkan perasaan Camilla saat itu seperti menjadi tak terlihat, sebuah penolakan diam-diam yang menyakitkan. Di saat-saat ketika penghormatan seharusnya diberikan tanpa syarat, Camilla justru harus mempertanyakan posisinya. Apakah ia benar-benar diterima ataukah mahkota itu hanya sekadar simbol di atas kertas? Mari kita telusuri peristiwa memalukan ini dan reaksi tak terduga Camilla terhadap raja dan ratu pendamping yang baru. Momen itu syarat akan sejarah, dipenuhi tradisi dan upacara resmi. Suara trompet menggema di udara pagi yang sejuk. Bendera berkibar dengan bangga, dan suara-suara lantang mengucapkan kalimat sakral yang menandai dimulainya sebuah pemerintahan baru. Setelah penantian panjang, Charles resmi menjadi raja, dan di sisinya, Camilla secara resmi diumumkan sebagai ratu. Pengumuman itu membawa kemegahan ribuan tahun monarki. Namun, di balik keheningan lorong-lorong istana, ada kebenaran lain yang tak terucapkan. Dunia luar menyaksikan awal babak baru kerajaan. Sang raja berdiri dengan penuh wibawa, mahkota di kepalanya, dan di sisinya perempuan yang telah menemaninya melewati badai kehidupan selama puluhan tahun. Namun, di balik sorak-sorai dan formalitas, bisikan-bisikan mulai merayap seperti bayangan. Bisikan itu beredar pelan di sepanjang koridor, diucapkan dengan hati-hati agar tak terdengar, mempertanyakan gelar yang kini melekat pada Camilla. Bagi banyak orang, penobatan itu sudah diduga dan tak terelakkan. Charles sejak lama menunjukkan kesetiaannya dan tekadnya untuk berbagi mahkota dengan Camilla. Publik tahu hari ini akan datang, tetapi ekspektasi tidak serta-merta menghapus rasa canggung. Di balik jendela istana yang mengilap, para staf saling bertukar pandang dan kata-kata lirih yang tak pernah sampai ke aula megah. Mereka membungkuk, memberi hormat, dan memanggilnya sesuai aturan di depan umum. Namun secara pribadi, sebagian hati masih menolak. Kata ratu masih terasa berat bagi mereka. Ketegangan itu muncul dalam hal-hal kecil. Jeda sebelum menyebut namanya, nada suara yang dingin atau penolakan diam-diam untuk mengucapkan gelar itu dengan sepenuh hati. Bagi Camilla, mahkota yang kini dikenakannya terasa berat bukan hanya karena permata, tetapi karena beban sejarah. Di mata publik, ia adalah Ratu Camilla. Namun bagi sebagian orang di dalam istana, posisinya jauh lebih rumit. Gelarnya sah, tetapi penerimaannya belum utuh. Ia adalah ratu dalam nama, namun belum di hati. Ketidaknyamanan ini tak bisa dilepaskan dari masa lalu. Untuk memahami mengapa gelar ratu begitu kontroversial baginya, kita harus kembali ke masa ketika seorang perempuan lain memegang mahkota cinta publik, Diana. Kisah Camilla dan Charles telah dimulai jauh sebelum takhta dan mahkota. Ikatan mereka kuat, tetapi tumbuh di balik bayang-bayang kewajiban dan harapan. Charles menikahi Diana, perempuan muda yang kemudian menjadi pujaan dunia, sementara Camilla tetap berada di latar belakang, hadir namun tersembunyi. Kehadiran inilah yang mengubah kisah pribadi menjadi luka publik. Diana sendiri pernah mengungkapkannya dengan kepedihan. Kami bertiga dalam pernikahan ini. Sejak saat itu, nama Camilla terpatri kuat di benak jutaan orang. Tak ada penyangkalan yang bisa menghapusnya, waktu pun tak mampu membersihkannya. Dunia telah memilih narasinya, Diana sebagai putri yang tersakiti, Camilla sebagai orang ketiga. Sejak itu, hidup Camilla menjadi perjuangan melawan citra yang sulit ia ubah. Reaksi publik begitu keras dan tak kenal ampun. Namanya dicemooh, wajahnya memenuhi halaman depan media dengan cap sebagai perusak dongeng. Setiap senyum dianalisis, setiap langkah dibandingkan dengan Diana.
Selama bertahun-tahun Camilla hidup di bawah badai kritik. Ia tak pernah mencari sorotan, tetapi bayangan itu terus mengikutinya. Charles tetap setia di sisinya, namun publik tak mudah memaafkan. Hati mereka masih terikat pada Diana, perempuan yang mereka lihat menghadapi penderitaan dengan anggun. Seiring waktu berlalu, Camilla berusaha membangun citra yang stabil dan dapat diandalkan. Ia mungkin diterima, kadang ditoleransi, tetapi tak pernah dicintai seperti Diana. Kini, saat Camilla berdiri mengenakan mahkota di sisi suaminya, bayang-bayang itu belum memudar, justru semakin kuat. Kenangan Diana hidup di setiap ruangan istana, dalam setiap gerakan dan ingatan mereka yang pernah melayaninya. Kesetiaan pada Diana bukan sekadar kenangan, tetapi sesuatu yang masih dijalani. Penolakan diam-diam staf istana menjadi bukti bahwa Camilla belum sepenuhnya diterima sebagai ratu. Istana bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi dunia yang diatur oleh aturan tertulis dan tak tertulis. Di bawah lampu gantung dan langit-langit berlukis, hidup budaya loyalitas dan hierarki. Setiap kata dan gestur dipilih dengan cermat. Gelar bukan sekadar sebutan. Ia adalah pengakuan, otoritas, dan rasa memiliki. Saat Camilla dinyatakan sebagai ratu, semua staf tahu apa yang diharapkan. Namun di balik formalitas sempurna, muncul laporan-laporan lirih tentang keraguan dan penolakan. Di depan umum, sikap mereka tak bercela. Namun dalam interaksi pribadi, kata ratu sering digantikan dengan sebutan lain, Ma'am, Yang Mulia, bahkan Duchess. Seolah waktu berhenti sebelum mahkota itu ada. Ini bukan kesalahan, melainkan pilihan, bentuk penolakan halus yang dibungkus kesopanan. Tak ada teriakan atau pemberontakan terbuka, tetapi bagi Camilla, semua itu terasa menyakitkan. Ia merasakan jeda sebelum namanya disebut, tatapan samping, bisikan yang menghilang saat ia mendekat. Bagi Camilla, mahkota bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi pembenaran. Bukti bahwa perjuangannya selama puluhan tahun tidak sia-sia. Kata ratu adalah janji penerimaan. Namun ketika kata itu ditahan, janji itu runtuh. Mahkota bersinar di mata publik, tetapi di balik pintu istana, bebannya terasa semakin berat. Ia mengenakan mahkota, namun apakah ia memiliki hati istana? Penolakan ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kesetiaan pada masa lalu. Kesetiaan pada perempuan yang pernah berjalan di lorong-lorong itu sebelumnya. Dan bagi Camilla, penolakan diam-diam ini menjadi luka yang paling sunyi. Semua itu bersifat sangat pribadi. Ia selalu membawa dirinya dengan anggun, senyum tak pernah lepas. Keyakinan selalu terpancar saat kamera mengarah padanya. Di hadapan publik, ia tampak tak tersentuh oleh arus bawah yang bergerak diam-diam di sekelilingnya. Tangannya bertumpu lembut di lengan Charles, posturnya tegap, ekspresinya tenang. Ia tampak sempurna dan terkendali. Namun, di balik senyum yang terawat itu, dalam kesunyian dunia pribadinya, luka tetap tertinggal. Gelar ratu seharusnya mengangkatnya, menegaskan posisinya, dan menyembuhkan luka dari masa lalu. Namun setiap kali kata itu tak diucapkan, ia kembali diingatkan bahwa tidak semua orang menerimanya. Setiap tatapan, setiap keraguan, setiap selip kata Duchess yang berbisik menjadi benang keraguan baru yang terjalin di dalam mahkotanya. Ini bukan penghinaan yang terbuka atau skandal yang keras, melainkan rasa malu yang lahir dari keheningan. Keheningan dari mereka yang seharusnya menyebut namanya sesuai tradisi. Keheningan yang membuatnya sadar bahwa ia terlihat, tetapi belum sepenuhnya dirangkul. Dinding-dinding istana menyimpan kisah berabad-abad lamanya. Namun bagi Camilla, dinding itu juga menyimpan ketegangan yang tak bisa dihapus oleh upacara apapun. Kontras antara citra publiknya dan pergulatan batinnya semakin tajam dari hari ke hari. Kamera menangkap senyumnya, bangsa melihat ketenangannya,
tetapi hanya orang-orang terdekat yang tahu pertempuran sunyi yang ia jalani. Ia merindukan kekuatan sederhana dari sebuah kata yang diucapkan dengan tulus. Ia merindukan saat ketika para staf tak lagi ragu, ketika mereka memanggilnya ratu tanpa jeda, tanpa bisik, tanpa keberatan. Bukan kemegahan upacara yang ia cari, bukan kilau mahkota, melainkan kata-kata sehari-hari, pengakuan kecil, penerimaan di ruang-ruang yang tak terlihat oleh dunia. Perjuangan Camilla untuk selalu dibandingkan dengan Diana. Sejak Camilla hadir sebagai pasangan Charles, lalu menjadi istrinya, perbandingan tak terelakkan. Seolah-olah ia memasuki ruangan yang telah lebih dulu dihiasi oleh orang lain. Dan apapun yang ia lakukan, aroma Diana tetap tertinggal. Di tahun-tahun awal, Camilla sadar bahwa opini publik tak berpihak padanya. Banyak yang menyalahkannya atas runtuhnya pernikahan Charles dan Diana. Bahkan setelah kematian tragis Diana, bayangannya justru semakin besar. Setiap penampilan publik Camilla selalu diukur dengan kenangan tentang Diana, pakaian yang dikenakannya, senyum yang ditampilkan, hingga kegiatan sosial yang didukungnya. Tak luput dari perhatian, beberapa orang bahkan berbisik bahwa Camilla berusaha meniru Diana, mencoba mengambil perannya bukan hanya sebagai istri Charles, tetapi sebagai perempuan yang dicintai rakyat. Pengamat mencatat bahwa Camilla mulai menghadiri acara amal dengan pendekatan yang lebih lembut dan ramah. Seperti Diana yang dikenal duduk bersama orang sakit, berjabat tangan tanpa sarung tangan, dan mendengarkan mereka yang terpinggirkan, Camilla memang tak meniru secara langsung. Namun gaungnya terasa jelas. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sosok yang dingin atau berjarak, bahwa ia mampu menjembatani jarak antara mahkota dan rakyat. Untuk sementara, tampak seolah ia mempelajari apa yang membuat Diana dicintai, lalu merajut unsur-unsur itu ke dalam citra publiknya sendiri. Namun, publik tak mudah diyakinkan. Bagi banyak orang, kenangan tentang Diana adalah wilayah suci. Setiap langkah Camilla yang dianggap terlalu mendekati gaya Diana dipandang sebagai pelanggaran. Reaksi publik seringkali keras, kadang tak diucapkan, tetapi sangat terasa. Dia tak akan pernah menjadi Diana, ujar sebagian orang sambil menggelengkan kepala. Bahkan ketika Camilla bertindak dengan tulus, tindakannya tetap dibandingkan dengan kenangan yang telah disempurnakan di hati bangsa. Diana dikenang sebagai putri rakyat, gelar yang tak tergantikan. Camilla sebaliknya dipandang sebagai orang luar, seseorang yang masuk ke dalam keluarga kerajaan karena keadaan, bukan takdir. Ada saat-saat ketika upaya Camilla tampak melunakan penilaian. Perlahan, kerja amalnya mulai diakui. Ia fokus pada isu-isu seperti kesadaran osteoporosis, kekerasan dalam rumah tangga, dan literasi. Bidang yang tak bersaing langsung dengan warisan Diana, tetapi mencerminkan kepeduliannya sendiri. Perubahan ini memberinya sebagian rasa hormat. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai tiruan Diana, melainkan perempuan yang sedang menemukan pijakannya sendiri. Namun bisikan tak pernah benar-benar berhenti. Jika ia mengenakan gaya busana tertentu, perbandingan dengan lemari pakaian Diana pun muncul. Jika ia bersikap lembut kepada anak-anak, orang mengingatkan bahwa Diana telah melakukannya lebih dulu dan dianggap lebih baik. Pergulatan ini bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam lingkungan istana, tempat kenangan Diana masih hidup di setiap lorong. Reaksi publik terus mengingatkan Camilla bahwa sekeras apapun ia berusaha, sejarah tak bisa ditulis ulang. Ada yang mengagumi keteguhannya, mencatat bagaimana ia tetap bermartabat meski disambut dingin. Ada pula yang menuduhnya berusaha terlalu keras, membangun citra yang dianggap tak alami. Kebenarannya mungkin berada di antara keduanya. Camilla tahu ia tak akan pernah menghapus kenangan tentang Diana. Namun, ia juga tahu bahwa ia tak bisa selamanya hidup di bawah bayangan itu. Upayanya untuk tampil lebih hangat dan mudah didekati mungkin bukan untuk menjadi Diana, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia pun layak mendapat tempat di hati publik. Namun reaksi rakyat memperlihatkan betapa dalamnya Diana telah terjalin dalam kisah nasional. Setiap langkah maju Camilla selalu disertai pandangan ke belakang dari publik, sebuah pengingat tentang perempuan yang mendahuluinya.
Bukan karena rakyat membenci Camilla, melainkan karena mereka terlalu erat memegang citra Diana, sehingga penerimaan menjadi nyaris mustahil. Upaya Camilla untuk menggema semangat Diana justru memperkuat perbandingan, meski niatnya tulus. Kesetiaan yang terbelah di dalam istana. Lorong-lorong istana kerajaan selalu menjadi simbol ketertiban, tradisi, dan keheningan. Setiap langkah, setiap hormat, setiap kata yang diucapkan mengikuti kode kesetiaan dan penghormatan yang tak tertulis. Para staf bergerak seperti bayangan, dipandu oleh aturan yang telah hidup berabad-abad. Saat Raja Charles dinobatkan dan Camilla diumumkan sebagai ratu, aturan-aturan itu diuji dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Di permukaan, masa pemerintahan baru diharapkan menjadi simbol persatuan. Raja telah dimahkotai, dan Camilla, yang setia mendampinginya selama bertahun-tahun, akhirnya mendapat gelar yang dulu terasa mustahil. Namun di balik dinding berlapis emas, istana tak lagi menjadi satu rumah utuh. Ia terbelah oleh kenangan, kesetiaan, dan bayang-bayang Diana. Di antara para staf, kesetiaan tak sepenuhnya sejalan dengan protokol kerajaan. Sebagian memegang erat kenangan Diana, perempuan yang pernah berjalan di lorong yang sama dengan kehangatan dan kebaikan yang membuat mereka jatuh hati selamanya. Sebagian lain memilih netral, menjalankan tugas tanpa menunjukkan perasaan. Ada pula kelompok kecil yang dengan tenang menghormati Camilla, percaya bahwa waktu telah memberinya tempat di sisi Charles. Namun perbedaan ini menciptakan ketegangan tak kasat mata yang muncul dalam hal-hal kecil. Aturannya jelas, secara resmi Camilla harus dipanggil ratu. Perintah datang dari atas dan seharusnya mengakhiri perdebatan. Namun di istana, kata-kata memiliki bobot. Banyak staf kesulitan menerima perubahan itu. Dalam interaksi sehari-hari, perpecahan pun terlihat. Sebagian membungkuk dan mengucap yang mulia dengan lancar, sementara yang lain ragu memilih sebutan yang lebih ringan. Ma'am, atau yang mulia kerajaan. Beberapa bahkan tergelincir kembali ke gelar lama, Duchess. Setiap kata dipilih dengan hati-hati dan setiap kata mengandung makna. Tak pernah ada pemberontakan terbuka, tak ada suara meninggi atau penolakan terang-terangan. Perlawanan itu hidup dalam bisikan, dalam keheningan, dalam koreksi lembut yang tak pernah diucapkan. Dan Camilla bisa merasakannya. Camilla dapat merasakannya. Jeda yang terlalu lama sebelum seseorang berbicara, tatapan yang segera ditundukkan. Beban dari gelar ratu justru terasa semakin berat karena tidak selalu diberikan dengan tulus. Bagi Camilla, gelar itu bukan sekadar bagian dari upacara. Ia adalah simbol dari ketahanan hidup. Ia telah melewati puluhan tahun kritik, hidup dalam bayang-bayang skandal, dan berdiri di sisi Charles melewati badai yang mungkin telah menghancurkan perempuan lain. Menjadi ratu akhirnya berarti ia telah menempuh perjalanan panjang dari sosok luar menjadi pendamping yang dimahkotai. Namun di dalam tembok istana, penolakan-penolakan kecil itu terasa sangat menyakitkan. Mendengar sebutan ma'am alih-alih ratu bukanlah kekeliruan biasa. Itu adalah pengingat bahwa di hati sebagian orang ia masih belum sepenuhnya diterima. Perlawanan sunyi ini tidak luput dari perhatian media. Rumor selalu menemukan jalan keluar, dan di istana yang terbelah, bisikan seolah memiliki sayap. Cerita-cerita bocor ke tangan para jurnalis, masing-masing membentuk gambaran rapuh tentang penerimaan Camilla di mata publik. Sebuah laporan menyebutkan bahwa beberapa staf menolak melatih lidah mereka untuk mengikuti tatanan baru. Laporan lain mengisyaratkan bahwa lingkaran lama Diana, mereka yang pernah melayaninya dengan penuh pengabdian, tak sanggup memberikan kesetiaan yang sama kepada penerusnya. Media tabloid mengolah potongan-potongan ini menjadi judul sensasional. Ratu dalam nama, bukan di hati. Staf istana menolak menyebutnya yang mulia. Setiap cerita menambah api pada pertanyaan yang sudah lama hidup di benak publik. Apakah Camilla benar-benar layak atas mahkota yang ia kenakan? Reaksi masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya Camilla telah pantas mendapat tempatnya, berpendapat bahwa tahun-tahun kesetiaannya pada Charles dan dedikasinya yang tenang terhadap tugas kerajaan seharusnya dihargai.
Namun yang lain tak mampu melepaskan kenangan akan Diana, bersikeras bahwa seberapapun banyak gelar diberikan, Camilla tak akan pernah benar-benar menjadi ratu mereka. Perdebatan memenuhi surat kabar, acara bincang-bincang, hingga percakapan di jalanan. Seolah-olah bangsa itu sendiri mencerminkan istana, terbelah, ragu, dan dihantui masa lalu. Di dalam istana, perpecahan itu terus muncul dalam adegan-adegan kecil. Dalam rapat, beberapa staf segera berdiri dan menyapanya sebagai ratu dengan suara mantap. Yang lain bergeser di kursi mereka, kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Dalam acara publik, perbedaan antara protokol resmi dan perasaan pribadi menjadi semakin jelas. Senyum diberikan, hormat dilakukan. Namun di lorong-lorong pribadi, udara terasa lebih dingin dan berat. Camilla menanggung semuanya dengan wajah yang telah ia sempurnakan untuk kamera. Percaya diri, tersenyum, tampak tak tergoyahkan. Namun di balik pintu tertutup, perjuangan itu tak mudah disembunyikan. Setiap keraguan, setiap bisikan Duchess, setiap kekeliruan lidah adalah penghinaan yang sunyi. Mahkota telah diletakkan di kepalanya, tetapi di hati banyak orang di sekitarnya, mahkota itu belum sepenuhnya diterima. Istana yang lama menjadi simbol persatuan, kini seolah memiliki dua ratu, satu hidup dalam ingatan, satu dalam kenyataan. Bayang-bayang Diana bertahan dalam kesetiaan mereka yang pernah mencintainya, sementara realitas Camilla hadir dalam perjuangan sehari-hari untuk diakui. Keduanya menciptakan jurang yang tak bisa ditulis dalam protokol resmi atau dihapus oleh pengumuman apapun. Dilema Charles sebagai raja dan suami. Ketika Charles naik takhta, ia tidak hanya melangkah ke dalam bayang-bayang panjang pemerintahan ibunya, tetapi juga memikul janji yang telah lama ia buat untuk mencintai dan berdiri di sisi Camilla. Bagi Charles, menjadi raja tak pernah semata soal kewajiban. Itu juga tentang kesetiaan pada perempuan yang telah menanggung tahun-tahun pengawasan, penolakan, dan penghinaan sunyi demi bersamanya. Namun sebagai penguasa, ia kini menghadapi dilema yang menyentuh sisi terdalam dirinya. Bisakah ia membela istrinya sekuat yang ia inginkan, sambil tetap menjaga tradisi berabad-abad yang menopang mahkota? Di dalam istana, ketegangan terasa nyata. Bisikan beredar bahwa sebagian staf masih menolak memanggil Camilla ratu. Mereka membungkuk sambil mengucapkan maam atau yang mulia kerajaan, bahkan kadang Duchess, seolah waktu tak pernah bergerak maju. Bagi Charles, setiap penolakan itu terasa seperti pisau tak terlihat. Itu bukan sekadar merendahkan istrinya, tetapi juga melemahkan takhta itu sendiri. Peran ganda yang kini ia emban menuntut kekuatan dalam dua bentuk. Sebagai raja yang menjaga kesatuan dan sebagai suami yang melindungi perempuan yang ia cintai. Charles merasa frustrasi, meski jarang menunjukkannya di luar ruang kerjanya. Di balik pintu tertutup, suaranya mengeras saat membicarakan pembangkangan sunyi itu. Mereka harus tahu, gumamnya suatu kali, bahwa ketika mereka tidak menghormatinya, mereka juga tidak menghormati saya. Bagi Charles, Camilla bukan bayangan siapapun, bukan pula hantu dari skandal masa lalu. Ia adalah pasangannya, pilihan hidupnya, perempuan yang selalu ia cintai lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Diana. Beban kebenaran itu telah mengikutinya selama puluhan tahun. Pernikahannya dengan Diana adalah badai yang tak pernah berhenti disaksikan dunia, tetapi hatinya selalu tertarik pada Camilla. Skandal cinta itu hampir mengguncang monarki, namun Charles menolak membiarkannya menghancurkan dirinya. Ia memilih Camilla, sadar akan harganya, dan tak pernah menyesal. Aku lebih memilih hidup dengan kejujuran hatiku, pernah ia akui, daripada dengan mahkota yang menyangkalnya. Kini sebagai raja, harga yang harus dibayar bukan lagi sekadar bisikan skandal, melainkan terkikisnya rasa hormat di dalam rumah yang ia pimpin sendiri. Maka Charles pun memulai kampanye sunyinya. Dalam pertemuan dengan para penasihat senior, ia menekankan pentingnya protokol, mengingatkan bahwa ia menegaskan kepada mereka bahwa Camilla harus disapa sebagai ratu, tidak kurang dari itu.
Ia memerintahkan para penasihat terdekatnya untuk menyampaikan pesan tersebut dengan tegas, namun tanpa ancaman bahwa ini bukan sekadar anjuran, melainkan kehendak sang raja. Meski demikian, Charles sadar betul betapa tipis garis yang sedang ia pijak. Monarki hidup dari tradisi dan memaksakan perubahan terlalu keras bisa mengguncang institusi yang justru ia sumpah untuk lindungi. Ada saat-saat ketika ia bertanya dalam hati, apakah tradisi lebih berharga daripada cinta? Ibunya telah memerintah dengan keteguhan baja, selalu memilih kewajiban di atas perasaan, pengorbanan di atas kebahagiaan pribadi. Namun Charles berbeda. Ia telah terlalu lama menderita dalam diam untuk mengulang jalan yang sama. Ia bertekad melindungi Camilla, bukan hanya dengan kekuasaan mahkota, tetapi dengan kesetiaan yang mendalam. Camilla telah berjalan di sisinya saat dunia mencemoohnya. Ia bertahan ketika dicap sebagai perempuan lain, tokoh antagonis dalam kisah cinta yang ditulis tabloid. Namun di tengah semua itu, Camilla tetap setia. Kesetiaan itu, bagi Charles, menuntut pembelaan. Bahkan jika harus berhadapan dengan budaya istana itu sendiri. Keseimbangan ini sangat rapuh. Setiap langkah yang ia ambil demi Camilla berisiko membangkitkan hantu-hantu lama. Media yang selalu lapar akan retakan di dinding kerajaan, membesar-besarkan setiap bisikan perlawanan, setiap rumor pembangkangan staf. Mereka menggambarkan penerimaan Camilla sebagai rapuh, gelarnya sebagai diperdebatkan, dan kewibawaan Charles sebagai goyah. Hal itu sangat membuatnya marah, namun ia tahu konfrontasi terbuka hanya akan memperkeruh keadaan. Strateginya harus halus, cukup tegas untuk menuntut hormat, namun cukup lembut agar tak menyulut api narasi. Dalam momen-momen sunyi, ketika ia berjalan bersama Camilla di taman istana, Charles sering menegaskan cintanya. Camilla kadang mengakui perihnya diabaikan, rasa malu karena tidak mendengar gelar yang telah ia perjuangkan di sisi suaminya. Bagi Camilla, kata ratu lebih dari sekadar mahkota. Ia adalah pengakuan, penerimaan. Setelah bertahun-tahun dicap sebagai orang luar, Charles akan menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Bagiku, kau selalu ratuku, apapun yang berani dikatakan orang lain." Pengakuan pribadi itu menjadi caranya menyeimbangkan apa yang kadang ditolak istana di depan umum. Namun dilema itu terus menggerogotinya. Di mata dunia, ia harus menjadi raja terlebih dahulu, milik bangsa. Namun bagi Camilla, ia adalah suami di atas segalanya. Pikiran bahwa Camilla harus menanggung satu hari lagi penghinaan sunyi terasa tak tertahankan. Ia berjanji akan memperkuat posisi Camilla, bukan hanya lewat gelar dan protokol, tetapi juga di hati mereka yang melayani istana. Ada saat-saat ketika ia membayangkan apa pendapat ibunya. Sang ratu almarhumah di tahun-tahun terakhirnya telah memberi restu publik bagi Camilla sebagai permaisuri. Dukungan itu menjadi senjata terkuat Charles. Bukti bahwa tradisi pun akhirnya membungkuk untuk menerima istrinya. Namun, tetap saja, di dalam aula Buckingham Palace sendiri, kesetiaan masih terbelah. Kenangan akan Diana masih hidup dan sebagian orang tak sanggup melepaskannya. Charles memahami hal itu. Tetapi ia tak bisa menerima pembangkangan. Baginya, garisnya jelas. Penghormatan kepada Camilla tidak bisa ditawar. Ia memutuskan bahwa cinta akan membimbingnya, bukan ketakutan. Hidupnya terlalu lama dibentuk oleh kompromi dan tekanan harapan. Kini, dengan mahkota di kepalanya, ia tak bisa lagi membungkuk. Ia akan membela Camilla dengan kekuatan sunyi seorang raja dan pengabdian kuat seorang suami. Melindunginya bukan hanya tindakan cinta, tetapi juga penegasan atas pemerintahannya. Titik puncak penghinaan. Istana dengan gerbang tinggi dan lorong tanpa akhir selalu menjadi tempat di mana gelar memiliki bobot besar. Sebuah kata yang diucapkan di ruangan marmer bisa mengangkat seseorang atau melukainya tanpa suara. Bagi Camilla yang secara hukum menyandang mahkota sebagai ratu, kata itu kadang menghilang, meninggalkannya rentan pada momen-momen penghinaan tajam.
Ada hari-hari ketika ia memasuki sebuah ruangan dan hanya menemui keheningan di tempat seharusnya ada pengakuan. Orang-orang membungkuk karena tradisi menuntutnya, tetapi bibir sebagian staf tak pernah membentuk kata ratu. Kata itu menggantung di udara sebagai sesuatu yang tak terucap, seperti nada yang hilang dalam sebuah lagu. Namun titik baliknya datang bukan di sudut sunyi, melainkan di terang sebuah acara publik. Malam itu dirancang sebagai perayaan megah, di mana setiap perhiasan berkilau dan setiap hormat syarat sejarah. Charles, kini raja, berdiri dengan wibawa tenang dan Camilla di sisinya, dibalut martabat perannya. Lalu, tibalah saat perkenalan resmi, pengumuman yang menggema melalui mikrofon dan aula besar. Sang pembawa acara berbicara dengan suara jelas, "Yang mulia raja," lalu jeda. Kata ratu seharusnya menyusul secara alami, tetapi yang terdengar adalah "Yang mulia Camilla." Halus, sangat halus, begitu halus hingga sebagian orang mungkin tak menyadarinya. Tetapi Camilla menyadarinya. Ruangan seolah menyempit. Ia merasakan perubahan itu. Riak kecil di antara hadirin, gumaman lembut yang berkata lebih banyak daripada kata-kata. Gelar itu ada dalam hukum, tercetak dalam dokumen, diumumkan ke seluruh negeri. Namun di hadapan mata yang waspada, gelar itu dilunakkan, diubah, seolah-olah kebenaran mahkotanya harus dihindari. Rahang Charles menegang. Dari luar, ia tetap tenang. Tangan mantap, senyum terjaga. Tetapi mereka yang dekat melihat kilatan amarah di matanya. Wajah Camilla tak menunjukkan apapun, namun di dalam hatinya, ia terjatuh. Malam itu, ketika kereta telah berlalu dan lampu istana meredup, keheningan Camilla memenuhi ruangan. Ia duduk di dekat jendela, cahaya lampu menyentuh garis wajahnya. Charles mondar-mandir di belakangnya. Akhirnya Camilla berbicara, lirih, "Di atas kertas, ya Charles, tapi tidak di sini, tidak di hati mereka." Charles berhenti, bahunya terasa berat. "Mereka akan belajar," katanya, meski ia tahu betapa dalamnya tradisi bisa melawan perintah. Bagi Camilla, penghinaan itu bukan hanya pada kata yang hilang, tetapi pada makna di baliknya, bahwa bagi sebagian orang ia tak akan pernah benar-benar menjadi ratu, apapun mahkota di kepalanya. Gelar itu terasa hampa, seperti cangkang emas tanpa isi. Istana pun menyadarinya. Bisikan tentang kekecewaannya sampai ke telinga para pengambil keputusan. Tak lama kemudian, pengingat-pengingat halus namun tegas disebarkan. Kata-kata disusun hati-hati, tetapi maknanya jelas. Protokol sudah ditetapkan, dan gelar bukan pilihan. Pesan itu menyebar tanpa teriakan, namun syarat bobot. Mengingatkan bahwa rasa hormat adalah kewajiban, bukan preferensi. Bagi Camilla, pembelaan istana adalah penghiburan sekaligus beban. Penghiburan karena menunjukkan Charles tak akan membiarkannya sendirian. Beban karena memaksa gelarnya keluar dari mulut yang enggan, seperti jubah yang dikenakan tanpa kerelaan. Saat itulah ia membuat pilihan, sunyi namun kuat. Ia tak akan mengejar kata itu. Ia tak akan memaksakannya ke hati yang menolak. Sebaliknya, ia melangkah ke bentuk kekuatan lain. Kekuatan kehadiran, bukan deklarasi. Di jamuan makan, ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Di acara-acara, ia menyapa dengan hangat, senyum lembut dan pasti, nada suara tenang. Ia berhenti menunggu kata ratu, jatuh sebagai hadiah dari bibir orang lain, dan membiarkan tindakannya membentuk siapa dirinya. Perlahan, udara mulai berubah, tidak di mana-mana, tidak dari semua orang, tetapi dalam cara-cara kecil yang berarti. Hormat yang ditahan sedikit lebih lama, senyum yang muncul tanpa ragu. Kata ratu diucapkan dengan lebih sedikit perlawanan, bukan karena perintah, melainkan kebiasaan, seolah mulai pas, setelah lama terasa asing. Tabloid memang cepat menyambar bisikan-bisikan awal, melukiskannya sebagai rapuh, tak diinginkan, paling-paling hanya ditoleransi. Kisah pembangkangan staf memenuhi halaman depan. Setiap judul menyengat. Ratu hanya dalam nama bisik sebagian. Mahkota ditolak, klaim lainnya. Setiap kata melukai meski Camilla berpura-pura tak membacanya. Namun, waktu mulai menenun perbaikan perlahan. Untuk setiap tajuk yang meragukan posisinya, ada foto Camilla di sisi Charles, tenang dan mantap.
Untuk setiap rumor ketidakhormatan ada momen ketika ia berdiri dengan anggun, tak terguncang oleh hiruk-pikuk. Martabat Camilla menjadi perisainya, tidak keras, tidak menantang, tetapi teguh. Ia tak berdebat soal gelar, dan ia tidak... Jika Anda ingin melanjutkan bagian terakhir, menyelesaikan ending, atau mengubahnya menjadi versi... Ia tidak menuntut agar kata ratu menggema di setiap lorong istana. Sebaliknya, Camilla membuktikan dirinya melalui ketahanan, melalui kehadiran, melalui tindakan sederhana berdiri di tempat yang dulu sejarah katakan bukan miliknya. Dan Charles yang selalu berada di dekatnya menunjukkan keteguhannya sendiri. Setiap kali ia menyapanya dengan sebutan ratuku, setiap kali tangannya bertaut dengan tangan Camilla di hadapan publik, ia menegaskan apa yang telah dinyatakan mahkota. Bukan hanya hukum yang memahkotainya, tetapi juga cinta. Seiring waktu, sebagian dari mereka yang dulu menolak mulai melunak. Mungkin karena kesabarannya, mungkin karena caranya yang tidak pernah memaksa, melainkan tetap tinggal dan bertahan. Istana tidak berubah dalam semalam, tetapi perlahan, dalam cara-cara kecil yang nyaris tak terlihat, ia mulai membungkuk. Rasa malu itu memang tidak lenyap, kenangan akan momen-momen tersebut tetap tinggal. Acara di mana namanya tidak disebut, keheningan yang mengikutinya di lorong-lorong tertentu. Luka-luka itu tidak terhapus, tetapi dijalani. Namun dengan menjalaninya, Camilla membuka jalan ke depan. Mahkota di kepalanya tidak bersinar lebih terang dari sebelumnya, tetapi maknanya bertambah dalam. Itu bukan sekadar gelar yang diberikan. Itu adalah peran yang diraih langkah demi langkah di tengah keheningan dan bisikan. Dari sanalah Camilla menemukan kekuatan yang melampaui kata apapun. Ia adalah ratu, bukan hanya karena hukum menyatakannya demikian, tetapi karena ia sanggup memikul beban keraguan dan melaluinya tanpa membiarkannya menghancurkan dirinya. Istana tetap menjadi tempat penuh sejarah dan kenangan, tempat di mana tidak semua hati akan pernah menjadi miliknya. Namun saat ia melangkah di lorong-lorong itu, berdiri di sisi Charles di bawah cahaya mahkota, Camilla tahu bahwa martabatnya berbicara lebih lantang daripada gelar yang kadang ditahan. Akankah perubahan benar-benar datang? Penerimaan di mata publik bukanlah sesuatu yang diberikan dengan mudah. Dalam kasus Camilla, jalan itu bahkan lebih terjal karena bayang-bayang yang mengikutinya ke dalam istana. Bagi banyak orang, kenangan akan Diana adalah penghalang terbesar. Diana bukan sekadar seorang putri, ia telah menjadi ikon kebaikan, kerentanan, dan keanggunan. Tatapannya seolah berbicara tanpa kata, sentuhannya menghibur yang sakit, kehangatannya menjangkau mereka yang sering diabaikan monarki. Menghadapi sosok seperti itu, siapapun yang menggantikannya pasti akan dibandingkan, dihakimi, dan diukur, seringkali dengan kejam. Camilla menyadari hal ini, dan publik pun mengetahuinya. Di mata mereka, ia bukan hanya pendamping kerajaan biasa. Ia adalah perempuan yang dulu dibicarakan secara sembunyi-sembunyi ketika Diana masih hidup. Tokoh di pusat salah satu keruntuhan pernikahan paling menyakitkan dalam sejarah kerajaan. Sejarah itu terus melekat padanya, tak peduli berapa lama waktu berlalu. Opini publik, meski telah melunak seiring waktu, tetap terbelah tajam. Ada yang mulai melihat Camilla sebagai pasangan Charles yang stabil dan dapat diandalkan. Perempuan yang setelah bertahun-tahun skandal, membuktikan kesetiaannya dengan berdiri di sisinya tanpa keluhan. Mereka berpendapat bahwa waktu telah menulis ulang kisahnya, bukan menghapus masa lalu, tetapi melapisinya dengan kesetiaan yang tenang. Ia membuatnya bahagia, kata mereka, dan bagi yang percaya pada kesempatan kedua, itu sudah cukup. Namun bagi yang lain, penerimaan masih jauh. Luka penderitaan Diana terasa terlalu dalam untuk sembuh. Mereka tak bisa memandang Camilla tanpa mengingat pengkhianatan yang pernah diungkap Diana dengan begitu terbuka. Bagi mereka, Camilla tak akan pernah sepenuhnya diterima. Istana memahami keseimbangan rapuh ini. Mereka tahu bahwa gelar saja tak bisa menghapus sejarah. Meski protokol menuntut ia dipanggil ratu, mereka sadar bahwa gelar tidak selalu sejalan dengan perasaan rakyat. Secara resmi, perannya aman. Namun secara emosional, keadaannya jauh lebih rumit. Di mata monarki, Camilla telah layak mendapatkan tempatnya.
setelah berdiri di sisi Charles melalui puluhan tahun penantian, skandal, dan permusuhan publik. Tetapi pandangan monarki dan pandangan rakyat tidak selalu bertemu di titik yang sama. Para jurnalis kerap memanfaatkan ketegangan ini, membesarkan setiap bisikan keraguan, setiap hormat yang ragu-ragu, setiap laporan tentang sambutan dingin, setiap rumor perlawanan staf. Tabloid khususnya hidup dari drama posisinya, melukiskannya sebagai sosok yang bahkan dengan mahkota di kepala pun tak mampu meraih cinta universal. Seakan publik berkata, mengenakan permata saja tidak cukup, hati harus dimenangkan. Dalam hal ini, perjalanan Camilla berjalan lebih lambat dari yang diharapkan istana. Namun di balik kebisingan itu, ada tanda-tanda kecil perubahan. Dari tahun ke tahun, semakin banyak orang memperhatikan pendekatannya yang tenang. Tidak seperti Diana, Camilla tidak mengejar sorotan. Ia tidak berusaha memukau dengan kemewahan atau menarik perhatian lewat gestur besar. Ia memilih martabat yang lebih halus, menjalankan tugasnya dengan mantap tanpa keributan. Ia mengunjungi lembaga amal, berbicara lembut kepada anak-anak, meminjamkan namanya pada berbagai kegiatan tanpa menjadikannya tontonan. Bagi mereka yang bersedia melihat melampaui masa lalu, ada keaslian dalam pendekatan ini. Ia tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia bukan Diana, dan ia tak pernah berusaha menjadi Diana. Ia adalah Camilla, dan dengan caranya sendiri, ia sedang membangun ruang yang menjadi miliknya. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini akan cukup untuk memuaskan publik yang masih memegang erat kenangan akan Diana? Penerimaan bukan hanya soal perilaku, tetapi juga waktu. Generasi berganti, dan bersama mereka kenangan pun memudar. Generasi muda yang mengenal Diana sebagai figur sejarah alih-alih ingatan pribadi, mungkin tak merasakan luka pengkhianatan yang dirasakan orang tua dan kakek nenek mereka. Bagi mereka, Camilla mungkin hanyalah ratu yang mendukung sang raja, tidak lebih, tidak kurang. Seiring waktu, perubahan ingatan ini mungkin akan menciptakan ruang yang tak bisa dibentuk oleh usaha semata. Ruang di mana Camilla tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu, melainkan oleh masa kini. Meski demikian, penerimaan penuh mungkin tak akan pernah benar-benar terjadi. Akan selalu ada mereka yang memandang kisahnya melalui apa yang Diana kehilangan. Bagi mereka, luka itu tak pernah sembuh dan tak ada waktu atau kerja baik yang mampu mengubahnya. Camilla tentu merasakan beban perpecahan ini. Setiap penampilan publik membawa penilaian diam-diam dari mereka yang menonton, sebagian dengan pikiran terbuka, sebagian dengan hati tertutup. Ia tersenyum, ia berdiri di sisi Charles. Ia menjalankan tugasnya. Namun ia tak bisa mengendalikan apa yang hidup dalam benak orang lain. Bagi Charles, persoalan ini bahkan lebih personal. Lewat tindakannya, ia menunjukkan dengan jelas bahwa kesetiaannya ada pada Camilla. Ia berdiri di sisinya, membelanya, dan menempatkannya di sampingnya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai ratunya. Dalam hal ini, ia menunjukkan keteguhan yang dulu bahkan ibunya sempat ragu berikan. Ia tahu hati rakyat belum sepenuhnya miliknya, tetapi ia berharap waktu akan melunakkannya. Namun bahkan ia pun mungkin bertanya-tanya, apakah bangsa ini akan pernah memandang Camilla dengan kasih yang dulu mereka berikan begitu bebas kepada Diana. Jalan menuju penerimaan bagi Camilla bukanlah jalan penuh gestur besar atau perubahan mendadak. Ia adalah jalan panjang dan sunyi, ditempuh langkah demi langkah, hari demi hari. Setiap senyum, setiap jabat tangan, setiap kata yang dipilih dengan hati-hati menjadi bagian dari kain yang sedang ia rajut. Kain yang suatu hari mungkin menutupi luka-luka masa lalu. Namun apakah kain itu akan sepenuhnya menggantikannya? Masih belum pasti. Beberapa tenunan, sehalus apapun, selalu memperlihatkan benang di bawahnya. Pada akhirnya, jawaban atas apakah Camilla akan sepenuhnya diterima tidak terletak pada dekret istana atau permainan media, melainkan di hati masing-masing individu. Ada yang tak akan pernah memaafkan, dan bagi mereka mahkotanya akan selalu terasa seperti pinjaman. Ada pula yang pada akhirnya akan melepaskan masa lalu, menyadari bahwa ia telah melewati api skandal dan keluar bukan dengan kemegahan, melainkan dengan ketabahan sunyi. Jika penerimaan itu datang,
Ia tidak akan bulat dan seragam. Ia akan terpecah, tidak merata, dan tidak sempurna. Namun mungkin itu sudah cukup. Mungkin bagi Camilla, ukuran keberhasilannya bukanlah apakah semua orang mencintainya, melainkan apakah cukup banyak orang mampu melihatnya apa adanya. Bukan sebagai pengganti Diana, bukan perampas kenangan, melainkan seorang perempuan yang memilih cinta, berdiri di sisi suaminya, dan menghadapi penilaian dunia dengan ketenangan dan martabat.